Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa tergerak untuk bisa hadir dalam majelis Ilmuddin, melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita mengulang pengajian kita kemarin, yaitu masih pada bagian terakhir dari hadisul ifki, hadis nomor 119 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Qalat, dawa sapa Aisyah, thumma tahawwaltu nuli pindah sapa ingsun ala firashi ing atase nggon sare ingsun, wa ana lan utawi ingsun iku arju ngarepaken sapa ingsun an yubarri ani Allah, ayubarri ani ing yanto bebasaken ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Walakin lan tetapine wallahi demi Allah, ma dzanantu ora nyangka sapa ingsun ayunzila ing yen to nurunaken sapa Allah fi sya'ni ing dalem
urusan ingsun wahyan ing wahyu. Wala ana lan yakti utawi ingsun iku ahqaru ngrendahaken sapa ingsun fi nafsi ing dalam awak dhewe ingsun min ayyutakallama saking yen to den dawuhaken bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an fi amri ing dalam urusan ingsun. Walakinni kalau tertulis walakin diganti walakinni lan tetapi nih ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku arju ngarepaken sapa ingsun ayyara ing yen to ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem turu ru'ya ing ngimpi yubarri unikang bebasaken ing ingsun sapa Allah Gusti Allah biha kelawan ru'ya. Hadirin rahimakumullah, diceritakan sebelumnya terjadi beberapa dialog pembicaraan di antara keluarga, di mana di tempat itu ada Sayyidah Aisyah, ada Rasulullah, ada Abu Bakar ayah dari Sayyidah Aisyah, dan juga ada ibu dari Sayyidah Aisyah, yang pada dasarnya bahwa seluruh anggota keluarga itu mereka tidak mau untuk memperlihatkan pembelaan mereka terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa masing-masing dari mereka, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar, demikian juga ibu dari Sayyidah Aisyah, bahwa mereka semuanya itu mengetahui secara yakin bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak melakukan perbuatan zina, bahwa Sayyidah Aisyah itu terbebas dari segala bentuk tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, maka itu mereka sangat yakin. Hanya saja mereka tidak mau memperlihatkan itu sebelum turunnya wahyu, sebelum Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena mereka tidak ingin nanti orang-orang munafik menemukan celah kedua untuk menyebarkan fitnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin nanti orang-orang munafik akan mengatakan bahwa Rasulullah membela Sayyidah Aisyah karena istrinya, bukan semata-mata karena kebenaran, tetapi membelanya karena Aisyah adalah istrinya yang dicintainya, makanya dibelanya habis-habisan meskipun tanpa ada bukti misalnya. Sayyiduna Abu Bakar juga demikian, istrinya juga demikian. Mereka kan orang yang paling ikut terhadap Rasulullah. Sayyiduna Abu Bakar orang yang paling dekat Rasulullah, orang yang paling ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Abu Bakar pun demikian. Istrinya juga demikian. Mereka enggak mau memperlihatkan pembelaannya terhadap Sayyidah Aisyah karena agar orang munafik tidak mengatakan bahwa Abu Bakar membela Sayyidah Aisyah karena dia bapaknya. Karena semata-mata dia bapaknya, maka dia bela anaknya ini. Sayyiduna Abu Bakar tidak ingin orang munafik bicara seperti itu. Makanya mereka bersabar. Mereka semuanya bersabar karena mereka tahu bahwa nanti akan ada ayat Al-Quran yang turun untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Maka di situ kemudian Sayyidah Aisyah mengutip perkataan dari Nabi Yakub alaihissalam yang ketika itu Sayyidah Aisyah lupa namanya sehingga beliau menyebut Abu Yusuf, yaitu bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil, sabar yang dimaksud di sini sabar yang tidak ada unsur mengeluh kepada makhluk, itu adalah jamil, itu sesuatu yang bagus. Artinya beliau sudah bertekad, udah nggak usah mengeluh lagi, nggak usah lagi mengeluh kepada Rasulullah, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada yang lainnya. Udah pasrah, sabar tanpa mengeluh, itu jamil, meminta pertolongan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian beliau mengatakan tsumma tahawwaltu ala firashi wa ana arju ayubarri'ani Allah. Kemudian beliau berpindah dari tempatnya menuju ke tempat tidur beliau, seraya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap kepada Allah bahwa Allah itu akan membebaskan beliau dengan segera. Membebaskan dari segala tuduhan yang buruk terhadap beliau sesegera mungkin. Itu yang diharapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Sayyidah Aisyah di sini menyatakan saya tidak pernah, wallahi, beliau mengatakan, wallahi saya tidak pernah menyangka bahwa nanti akan turun wahyu kepadaku tentang masalah ini. Karena beliau merasa tidak layak, karena beliau merasa tidak layak untuk nanti disebut di dalam Al-Quran bahwa permasalahan yang beliau hadapi nanti ada ayat secara khusus membahasnya, menjelaskannya. Beliau tidak menyangka bahwa nanti akan ada ayat-ayat Al-Quran yang akan turun untuk membebaskan diri beliau, karena merasa bahwa itu terlalu tinggi. Kalau sampai ayat Al-Quran yang turun itu terlalu tinggi bagi beliau. Itu perasaan beliau litawadhu'iha, karena ketawaduan dari Sayyidah Aisyah. Beliau bukan orang yang sombong, merasa saya istri Nabi misalnya, saya sholihah misalnya, saya derajatnya mulia. Tidak seperti itu. Meskipun beliau istri Nabi, sudah dikabarkan akan masuk ke dalam surga, tetapi beliau tetap mutawadhi, tetap rendah hati. Beliau merasa bahwa orang semacam beliau itu kalau sempat ada ayat yang turun kemudian membebaskan beliau merasa masih belum layak untuk itu. Yang beliau inginkan itu wahyu yang turun bukan berupa ayat Al-Quran, tetapi wahyu yang turun melalui mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam wahyu itu Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang diturunkan melalui mimpi Allah Subhanahu Wa Taala itu membebaskan beliau dari segala tuduhan. Jadi itu yang diharapkan oleh Sayyidah Aisyah, tidak lebih dari itu. Dan kita mengetahui bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyun minallah, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Kalau kita mimpi enggak jelas kadang mimpinya, enggak ada alur ceritanya, terkadang ke sana kemari. Ada yang ada alur ceritanya juga tidak memiliki makna. Terkadang ada maknanya kita juga tidak mengetahuinya dan seterusnya. Itu mimpi orang biasa. Tetapi kalau mimpi seorang nabi, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau bermimpi.
Dalam mimpi itu beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sama sekali tidak ragu bahwa memang Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwa mimpi beliau adalah wahyu dari Allah. Apa yang beliau lihat dalam mimpi itu, bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya, itu adalah wahyu dari Allah. Beliau tahu persis, karena beliau seorang nabi. Maka beliau tahu persis hal itu dan tidak meragukan atas adanya perintah tersebut. Sehingga beliau yang cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada dirinya dan putranya, beliau menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka jika ada kisah, cerita, ngarang-ngarang, nambah-nambah, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi pada saat itu sampai 3 kali, karena pada kali yang pertama beliau ragu terhadap mimpinya, kemudian mimpi lagi untuk yang kedua kalinya masih ragu juga, kemudian baru pada ketiga kalinya, kemudian beliau baru yakin bahwa itu memang betul perintah dari Allah. Maka itu hal yang tidak berdasar sama sekali. Kisah itu tidak berdasar sama sekali. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, nggak ada tambahan 2, 3. Hanya sekali mimpi, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankannya. Karena memang Nabi Ibrahim tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, itu juga sebagian melalui mimpi. Ada yang melalui mimpi, kemudian ada yang melalui langsung malaikat Jibril alaihissalam yang datang. Bahkan ar-ru'ya as-sadiqah itu sudah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diturunkan Al-Quran. Artinya sebelum Al-Quran turun kepada beliau, itu sudah beliau diawali dengan ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang selalu benar. Ketika Rasulullah melihat dalam mimpinya begini, maka terjadi seperti apa yang beliau lihat dalam mimpi itu tanpa sedikit pun keliru. Itu yang disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berharap pembebasan beliau melalui wahyu, melalui mimpi Nabi. Tidak lebih dari itu, karena ketawaduan beliau. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ayat Al-Quran, langsung ayat Al-Quran yang turun untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini juga menunjukkan keutamaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ayat Al-Quran membela Sayyidah Aisyah. Ayat Al-Quran yang membela Sayyidah Aisyah menunjukkan bahwa beliau bukan orang biasa. Beliau istri Nabi, salihah, waliyah, shadiqah, yang memiliki derajat yang sangat tinggi indallah. Kita lanjutkan. Fa wallahi, mangko demi Allah, maroma ora ninggalaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu ing majlise Rasulillah, wala kharaja lan ora metu sapa ahadun wong suci min ahlil baiti saking ahlil bait, hatta anzala sehingga nurunaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi al-wahya ing wahyu. Fa akhadahu mongko ngalap ing Kanjeng Nabi apa ma perkara kana kang ana apa ma iku yakhudhuhu ngalap ing apa ma ing Kanjeng Nabi minal burohai saking
saking bangete panas, hatta innahu sehingga sak temene Kanjeng Nabi iku la yatahaddaru yakti bercucuran minhu saking Kanjeng Nabi mithlul jumani padane mutiara minal araqi saking keringet fi yaumi syatin ing dalem dinane kang adem, dinane musim dingin. Falamma surriya mongko tatkalane den buka an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku halih utawi Rasulullah iku yadhaku mesem sapa Kanjeng Nabi fakana mongko ana apa yadhak iku awwala kalimatin kalimah kang kawitane kalimah takallama kang dawuh biha kelawan kalimah kang dawuh sapa Kanjeng Nabi biha kelawan kalimah an qala yen to dawuh sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun ya Aisyah tuhe Aisyah ihmadi mujiya sapa sira wadon Allah ing Allah faqad barra'aki mongko teman-teman wis bebasaken ing sira wadon sapa Allahu Gusti Allah. Faqalat nuli ngucap li maring ingsun sapa ummi ibu ingsun. Qumi ngateka sapa sira Aisyah ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun la ora wallahi la aqumu ilaihi la aqumu ora ngatek sapa ingsun ilaihi maring Rasulillah wala ahmadu lan ora muji sapa ingsun illallaha kejaba ing Allah. Hadirin rahimakumullah, Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya. Beliau mengatakan setelah beliau pindah, ini sudah nggak ada lagi yang dibicarakan karena ini intinya udah nunggu dari pembebasan dari Allah, itu saja yang diharapkan, tidak ada yang lainnya. Beliau mengatakan sebelum Rasulullah meninggalkan tempatnya, meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, dan belum ada seorang pun yang keluar dari rumah, anggota keluarga belum ada yang keluar dari rumah, turunlah kemudian wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu itu turun, secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beratnya wahyu yang turun kepada beliau, karena ada beberapa metode ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Dan ketika wahyu ayat-ayat Al-Qur'an itu turun, itu sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada beliau di saat itu, ayat-ayat pembebasan terhadap Sayyidah Aisyah, karena beratnya wahyu yang turun di saat cuaca yang sangat dingin, beliau merasakan panas dan kemudian mengeluarkan keringat. Yang keringatnya itu digambarkan, keringatnya itu mithlul juman, seperti mutiara-mutiara yang keluar dari badan beliau. Karena keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwa keringat Rasulullah pun itu adalah mubarak, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air keringatnya Rasulullah pun air keringat yang indah, bukan seperti air keringat kita yang baunya enggak enak. Tetapi air keringat Rasulullah digambarkan seperti mutiara-mutiara yang ada pada badan beliau. Nah,
Itu ketika beliau menerima ayat-ayat Al-Quran tentang pembebasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika setelah selesai beliau menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, kemudian beliau tersenyum. Itulah yang mengawali beliau bicara. Itu begitu selesai beliau menerima ayat-ayat Al-Quran, beliau kemudian tersenyum. Kenapa? Ya sangat gembira. Ini sudah ditunggu. Lebih dari sebulan Rasulullah menunggunya. Wahyu nggak kunjung datang. Sayyidah Aisyah sudah menunggu. Semua orang sudah menunggu. Orang-orang yang mendukung Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sudah menunggu. Sementara mereka yang mengolok-olok, mereka yang menyebarkan gosip, selama ini merasa di atas angin. Karena apa? Nggak ada Al-Quran yang turun. Sudah waktunya sudah lama nggak ada Al-Quran yang turun membebaskan Sayyidah Aisyah, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu benar. Maka dengan turunnya ayat Al-Quran, semuanya menjadi lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengawali pembicaraannya setelah menerima wahyu itu, beliau tersenyum gembira. Kesedihan beliau hilang seluruhnya. Kesedihan telah lenyap karena telah turunnya ayat Al-Quran tentang Sayyidah Aisyah. Beliau pun kemudian mengatakan, ya Aisyah tu ihmadillaha faqad barra'akillah. Wahai Aisyah, memujilah kamu kepada Allah. Pujilah Allah. Bacalah alhamdulillah. Pujilah Allah karena Allah sudah membebaskan engkau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibebaskan dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah membebaskan beliau dari segala gosip, tuduhan yang tidak benar terhadap beliau. Di saat itu ibunya, yaitu ibu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu berkata, wahai Aisyah, berdirilah, datanglah kepada Rasulullah. Karena gembira Sayyidah Aisyah yang tadi sudah berada di tempat tidurnya, diminta oleh ibunya, datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jawaban Sayyidah Aisyah beliau mengatakan enggak. Wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illallah. Saya tidak akan berdiri untuk pergi kepada Rasulullah dan saya tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Jadi ucapan Sayyidah Aisyah ini secara zahir itu menunjukkan menunjukkan bahwa beliau merasa bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang pada akhirnya itu yang menolong beliau, selainnya enggak. Karena sebelumnya Rasulullah tidak mau membela secara terbuka, kemudian ayahnya juga enggak mau membelanya secara terbuka, kemudian ibunya juga enggak mau membela Sayyidah Aisyah secara terbuka. Ketika ayat turun kepada beliau, kemudian beliau diminta oleh ibunya datang kepada Nabi untuk berterima kasih kepada Nabi, tetapi beliau mengatakan enggak. Saya hanya memuji Allah yang sudah membebaskan aku. Tetapi ucapan Sayyidah Aisyah ini bukan berarti beliau enggak suka terhadap Nabi, suaminya, dan juga kepada ayah dan ibunya. Justru perkataan ini adalah menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru perkataan ini adalah untuk menunjukkan tentang hal itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Artinya ayat yang diturunkan yang tadi disampaikan, yang turun kepada Rasulullah yang membebaskan Sayyidah Aisyah, itu adalah ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 19. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Inilah ayat yang saya baca, ini adalah ayat yang disebut sebagai ayat pembebasan untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bukan satu ayat, tetapi sampai 9 ayat. Yang ini semuanya diturunkan di saat itu untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau kena masalah, difitnah, digosipkan dengan sesuatu yang enggak baik, ayat Al-Qur'an turun membelanya. Ayat Al-Quran turun untuk membebaskannya, yang menunjukkan beliau bukan orang biasa, tetapi orang yang memiliki kemuliaan indallah. Falamma anzalallah, kita tidak jelaskan penafsiran dari ayat ini karena sangat panjang, hanya isinya adalah pembebasan terhadap beliau. Falamma anzalallahu, maka tatkalane wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla hadza ing iki fi bara'ati ing dalem pembebasanku, qala dawas apa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa kana yunfiqu, wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku yunfiqu aweh nafaqah ala Mistah ibn Utsatsah ing atase Mistah ibn Utsatsah, li qarabatihi, karena kekerabatane Mistah ibn Utsatsah, minhu saking Sayyidina Abi Bakar, atau bisa dibalik, li qarabatihi, karena kekerabatane Abu Bakar, minhu saking Mistah. Wallahi, demi Allah, la unfiqu, ora bakal aweh nafaqah ala Mistahin ing atase Mistah, syai'an ing suwi-wici abadan ing dalem sak lawase. Ba'dama ing dalem sause barang kala kang wis ngucap sapa Mistah ibn Utsatsah li Aisyah maring Aisyah. Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya bahwa ketika ayat itu sudah turun, ayat-ayat Al-Quran yang membebaskan Sayyidah Aisyah sudah turun dan kebenaran sudah terbuka, semua sudah mengetahui
kebenaran yang sesungguhnya. Sayyiduna Abu Bakar juga sudah berani untuk kemudian secara terbuka membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putrinya. Maka di sini ada sikap yang ditunjukkan oleh Sayyiduna Abu Bakar karena setelah turunnya ayat-ayat tersebut. Beliau itu menanggung nafkah dari salah satu saudara beliau namanya Mistah ibn Utsatsah. Yang kemarin kita sudah ceritakan bahwa Mistah ibn Utsatsah itu salah satu sahabat yang terpengaruh oleh gosip itu, yang ikut menyebarkan berita gosip seputar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal masih saudara. Karena Mistah ini ibn Utsatsah. Mistah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mistah laki-laki, bukan perempuan. Mistah ibn Utsatsah itu masih saudara dari Sayyidina Abu Bakar, karena ibu dari Sayyidina Abu Bakar itu masih bibinya Ummu Mistah. Ummu Mistah masih ingat di yang pertama kita membahas hadis ini, ada orang namanya Ummu Mistah yang mengantarkan Sayyidah Aisyah yang sakit untuk buang hajat, yang kemudian dia terpeleset, kemudian dia menyebut putranya, mencela putranya, yang sehingga Sayyidah Aisyah menjadi bertanya-tanya, kenapa Mistah kok dicela, sementara Mistah ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar artinya dia memiliki kemuliaan karena ikut dalam perang Badar. Kenapa dicela? Dari situ terkuak cerita pertama yang didengar oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Mistah telah menyebarkan gosip tentang Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah yang awalnya sudah mulai sembuh dari sakitnya bertambah berat sakitnya, dan beliau menangis terus-menerus pada malam itu karena mendengar cerita dari Ummu Mistah. Ternyata Mistah juga ikut menyebarkan berita itu. Nah, di sini kembali ke sini bahwa Sayyiduna Abu Bakar itu Mistah ini orang miskin, sehingga dia nggak bisa menghidupi dirinya sendiri, bergantung kepada nafkah yang diberikan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Jadi setiap hari yang ngasih makan itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena kebaikan Sayyiduna Abu Bakar terhadap kerabatnya. Ini masih kerabatnya, membutuhkan, Sayyiduna Abu Bakar membantunya. Nah, tetapi sudah dibantu seperti itu, ternyata ternyata Mistah ini juga ikut untuk menyebarkan gosip tidak benar itu, padahal yang menjadi objek berita bohong itu adalah putri Abu Bakar yang ngasih makan dia. Kan kalau secara manusiawi, kita secara manusiawi itu pasti akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar. Udah dikasih makan tiap hari, kemudian dia justru memfitnah dari putrinya. Itu kan pasti nggak terima. Kalau manusia, kita secara manusiawi, kita udah mungkin langsung diusir orang itu, bukan hanya tidak dikasih makan, tetapi akan diberi tindakan yang keras terhadap dia. Nah, di sini hal yang manusiawi disikapi oleh Sayyiduna Abu Bakar. Beliau mengatakan, wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an. Beliau mengatakan, wallahi beliau bersumpah, saya tidak akan ngasih nafkah lagi kepada Mistah sedikit pun, selamanya dia nggak akan saya kasih, karena dia telah mengatakan,
sesuatu yang tidak benar terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah tahu bahwa Sayyidah Aisyah sudah dibebaskan dengan ayat, kemudian Sayyiduna Abu Bakar bersikap tegas terhadap Mistah, Fa'anzalallahu azza wa jalla. Ini menunjukkan keutamaan Sayyiduna Abu Bakar. Sehingga sikap yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar itu juga langsung ada ayat Al-Quran yang turun, yang intinya adalah menegur Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang sikapnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ila qawlihi ghafurur rahim. Nah, ayat ini yang intinya apa? Bahwa yang hendaknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak melakukan itu, meskipun Mistah di sini untuk perlu kita ketahui Mistah kita tahu beliau syahidah Badron, artinya beliau bukan sahabat biasa, beliau juga orang mulia dari kalangan sahabat. Cuman terpengaruh dalam kasus ini, Mistah ini terpengaruh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat pembebasan terhadap Sayyiduna Abu Bakar, semua orang yang terlibat kemudian dihukum, dijatuhi had, namanya had al-qadhf, namanya haddul qadhf. Qadhf itu adalah lafaz yang diucapkan untuk menuduh orang lain melakukan zina. Itu namanya qadhf, al-fadhul qadhf. Pelakunya itu dihad, ada hukuman yang telah ditentukan oleh syara, yaitu dicambuk 80 kali. Itu jika orang merdeka. Jika dia budak maka separuhnya, yaitu 40 kali. Itu had bagi orang yang melakukan qadhf atau menuduh zina tanpa bukti. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, mereka yang menuduh Sayyidah Aisyah dipanggil kemudian diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat bahwa Sayyidah Aisyah berzina dengan Safwan. Kemudian apa? Mereka nggak bisa mendatangkan saksi. Nggak ada satu saksi pun yang mereka bisa datangkan. Karena itu mereka dihad qadhf. Termasuk Mistah. Tapi ada satu yang setelah dihad, kemudian biang keroknya, pembuat pertama gosip itu, yaitu seorang munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini yang kemudian dihad dan pada akhirnya tragis dia mati dalam keadaan kafir. Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu mati dalam keadaan kafir. Ya, karena pertama dia memang orang munafik, pada dasarnya dia orang munafik, menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Yang kedua, dia sangat lancang, sangat berani untuk menuduh istri Nabi melakukan zina, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sama sekali. Itu akibatnya melakukan sebuah perkara yang sangat berat terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sehingga Sayyiduna Abu Bakar bersikap seperti itu kepada Mistah, yang pada akhirnya kemudian turun ayat Al-Quran tentang hal itu. Faqala Abu Bakar, bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirallahu li. Wallahi demi Allah, ini satemene ingsun la uhibbu yakti demen sapa ingsun ayaghfira ing yen to ngampuni sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun. Faraja'a nulibali ila Mistahin, sapa Abu Bakar ila Mistahin maring Mistah alladzi kang kana kang ana yajri kang lumaku alaihi ing atase Mistah. Jadi setelah turun ayat itu, kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Mistah.
dilanggar sumpahnya untuk tidak memberi nafkah, kemudian beliau tetap memberikan nafkah biaya hidup, makan dan semacamnya kepada Mistah yang memang orang miskin dari kerabat Sayyidina Abi Bakar. Wakana, ini kisah yang lain. Wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yas'alu takon sapa Rasulullah Zainab ing Zainab binta Jahsyin, Zainab binta Jahsyin an amri saking urusan ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Zainabu he Zainab, ma ra'aiti. Ma apa ra'aiti ningali sapa sira? Artinya apa pendapatmu wahai Zainab bintu Jahsh? Faqalat nuli jawab sapa Zainab bintu Jahsh, ya Rasulullah, ahmi joko sapa ingsun samai ing pengurungu ingsun wa basari lan peningal ingsun. Wallahi demi Allah ma alimtu ora ngaweruhi sapa ingsun alaiha ing atase Aisyah illa khairan kejaba kebagusan. Qalat dawuh sapa Aisyah wa hiya lan utawi Zainab bintu Jahsh iku allati wong kanat kang ana sapa allati iku tusamini kang mulyakaken ing ingsun sapa allati fa'asamaha nuli jaga ing Zainab sapa Allah Gusti Allah bil wara'i kelawan wara'. Ini menunjukkan keutamaan Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab bintu Jahsh? Nah, kita tahu Zainab bintu Jahsh itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga ummul mukminin. Tetapi di sini menunjukkan kedewasaan. Ya, memang dewasa semua ummul mukminin. Artinya menunjukkan cara berpikir yang dewasa dari Zainab bintu Jahsh. Karena kalau kita membayangkan orang biasa, jika ada seorang laki-laki biasa, misalnya menikah lebih dari satu, menikah 4 misalnya, atau 3, atau 2, yang penting lebih dari satu. Kemudian salah satu istri dari istri-istri tersebut kena masalah. Kira-kira istri yang lain itu nyukurne atau membantu? Yang jelas nyukurne itu ya senang, bahagia. Jadi bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu kalau apa? Kalau istri-istri yang lain pasti gembira, ya. Biarin saja, biarin. Malah mungkin dia akan ikut nambah-nambah cerita atau dia akan ikut-ikut menyebarkan gosip itu. Karena apa? Ini saingan ini. Saingannya kalau kena masalah salah satu istri yang lainnya, mereka akan gembira. Itu kalau umumnya orang akan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Zainab bintu Jahsh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga waliyah salihah, karena istri Nabi semuanya salihat, semua waliyat. Zainab bintu Jahsh ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu tentang Sayyidah Aisyah? Beliau mengatakan, saya menjaga pendengaran dan penglihatanku. Artinya beliau enggak ingin ikut-ikut mengurus masalah orang lain, ya. Wallahi, demi Allah, saya tidak melihat Sayyidah Aisyah kecuali kebaikan. Artinya beliau objektif melihat bahwa saya tidak melihat pada diri Sayyidah Aisyah kecuali kebaikan. Enggak ada yang buruk dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Objektif itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Tidak mengada-ngada. Tidak seperti pada umumnya para istri, jika istri dari suaminya itu mengalami masalah, dia bisa nambah-nambah cerita dan sebagainya. Dia bukan hanya enggak menjaga mata dan telinganya, justru dia
akan mencari info-info, tambahan informasi-informasi untuk menghancurkan istri lain yang kena masalah tersebut. Tetapi Zainab bintu Jahsy nggak melakukan itu. Beliau menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, sehingga dia tetap melihat bahwa pada diri Aisyah hanya kebaikan, nggak ada keburukan sama sekali. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan wahiyallati kanat tusamini fa'asamahallahu bil wara'. Bahwa Zainab bintu Jahsy itu adalah salah satu istri Nabi yang beliau mendukung beliau, yang beliau itu memuliakan Sayyidah Aisyah, sehingga karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Zainab tidak terlibat dalam urusan yang seperti itu, karena Allah menjaganya bil wara', dengan kewaraan beliau. Wara' itu artinya menjaga agamanya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Sayyidah Zainab bintu Jahsy orang yang menjaga agamanya, menjauhi hal-hal yang diharamkan, apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang seseorang. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas hadisul ifki, hadis yang sangat panjang, membutuhkan berhari-hari untuk membahasnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah hadisul ifki ini, tentang kemuliaan Sayyidah Aisyah, tentang kemuliaan Abu Bakar, kemuliaan istri dari Abu Bakar, kemuliaan Zainab bintu Jahsy dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting adalah tentang kebebasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan yang buruk terhadap beliau di saat itu. Karena memang Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang Nabi menikahi beliau berdasarkan wahyu. Dan istri seorang Nabi nggak ada satupun yang melakukan zina. Termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perlu untuk dipahami, jika setelah ini, setelah turunnya ayat Al-Quran membebaskan Sayyidah Aisyah, kemudian ada seseorang yang dia bersikukuh menuduh Sayyidah Aisyah berzina, maka hukumnya kufur. Kenapa? Karena dia telah menentang Al-Quran. Nyata-nyata Al-Quran turun membebaskan Sayyidah Aisyah. Kenapa dia masih menuduh Sayyidah Aisyah berzina? Maka dia menentang Al-Quran, dan menentang Al-Quran hukumnya adalah kufur. Diwaspadai kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memuliakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Nabi yang ilmunya paling luas. Bahkan beliau mencapai derajat ijtihad. Beliau seorang mujtahid dari kalangan perempuan. Nggak banyak perempuan yang sampai pada derajat mujtahid, karena keluasan ilmunya. Sayyidah Aisyah juga menjadi guru dari para sahabat, termasuk para sahabat yang laki-laki. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi nanti di akhirat. Karena itu jangan sembrono bagi kita, jangan sampai mencela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok, yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah Rafidhah, Ghulatus Syiah, yang sembrono mereka mencaci, menghina, menfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.